البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, al-haditsul khamis wa salasun ba'da salasimi'ah, 335. Haddatsana Muhammad ibn Sinan wa huwal Awaqi, yaitu apa? Dari Basrah al-Basri. Qala haddatsana Husyaim. Perpindahan sanad, tahwilis sanad atau hawwilis sanad, yaitu mulai dari awal lagi. Bukhari mengatakan wa haddatsani Sa'id ibn Nadhr qala akhbarana Husyaim. Ujung-ujungnya semuanya kembali kepada Husyaim. Qala akhbarana Sayyar qala haddatsana Yazid huwa ibnu Suhaib al-Faqir qala akhbarana Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, u'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli, saya diberi 5 keutamaan yang tidak diberikan kepada seorang pun sebelum saya. Nusirtu birru'bi masirata syahr, saya dibantu dengan rasa takut musuh dalam perjalanan 1 bulan. Wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura, dan dijadikan untuk saya bumi itu sebagai tempat peribadatan, tempat sholat dan alat bersuci. Fa ayyuma rajulin min ummati adrakathu shalah, maka lelaki manapun, ini taklib ya, perempuan juga sama, dari umatku dia didapati oleh sholat, yaitu tiba waktu sholat padahal dia belum sampai ke masjid. Jika wanita memang tidak wajib ke masjid, fal yusolli, maka hendaknya dia sholat walaupun tidak di masjid. Wa uhillat liyal ghanaim, dan dihalalkan untuk saya ghanimah, harta rampasan perang. Lam tahilla li ahadin qabli, tidak dihalalkan untuk siapapun sebelum saya. Wa utitu syafa'ah, saya diberi syafaat, yaitu hak memberikan syafaatul uzma. Wa kana nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassah, nabi itu setiap nabi atau jenis nabi itu diutuskan kepada kaumnya secara khusus. Wa bu'itsu ilan nasi ammah, sementara saya diutuskan kepada umat manusia secara keseluruhan. Baik. Ini keutamaan Nabi Muhammad SAW, dan beruntung kita ditakdirkan dilahirkan sebagai umat Muhammad. Kalau dilahirkan jadi umat Musa mungkin cabaran, jumpa Fir'aun lagi macam-macam, serba susah. Nanti salah kita jadi mami atau apa-apa. Di sini Imam Bukhari memiliki 2 guru. Yang pertama adalah Muhammad ibn Sinan. Beliau adalah Abu Bakar al-Basri, Siqah Al-Awaqi al-Basri. Qala haddatsana Husyaim. Kemudian Muhammad bin Sinan mengatakan yang menyampaikan hadis kepada kami adalah Husyaim. Beliau adalah Abu Muawiyah Husyaim ibnu Bashir al-Wasiti al-Basri, siqatun yukhti. Kemudian Bukhari mendatangkan sanad kedua, wa haddatsani Sa'id ibnu Nadhr. Sa'id ibnu Nadhr, beliau adalah Abu Utsman al-Basri, siqah. Qala akhbarana Husyaim, kembali ke Husyaim itu lagi. Cuma sekarang apa hikmahnya Bukhari mendatangkan 2 sanad dalam satu hadis, padahal biasanya beliau akan memecah-mecah di tempat lain. Di antara hikmahnya, kata Al-Hafidh, adalah untuk menjelaskan bahwasanya untuk guru pertama beliau belajarnya itu ditemani orang lain, makanya haddatsana, yaitu Muhammad bin Sinan membacakan hadis kepada kami banyak orang. Sementara guru kedua ini Bukhari mendapatkan ilmu secara khusus, yang lain tak ikut, makanya mengatakan haddatsani Sa'id ibn Nadhr. Kemudian hikmah yang kedua, guru pertama Muhammad bin Sinan mendapatkan ilmu dari Husyaim juga dikelilingi oleh banyak orang
sama sih nanti ya kali ini. Yaitu apa? Dia mendengar langsung dari gurunya. Husyaim mengatakan mungkin apa haddatsanaka atau apa, yaitu gurunya yang membaca. Adapun untuk guru Bukhari yang kedua, yaitu Sa'id ibn Nadhr, tidak demikian. Tapi dia mengatakan apa? Akhbarona, bukan haddatsana. Akhbarona Husyaim. Apa hikmahnya? Boleh jadi Husyaim kali ini tidak membaca hadis, tetapi si murid inilah yang membaca dan gurunya menyimak, gurunya kemudian menyepakati. Ya betul. Dikatakan apa? Akhbarona. Jadi dan ini biasa sampai sekarang para masyayikh di Yaman dan di Saudi, banyak dari mereka cara pengajarannya seperti itu. Mereka tak banyak membaca, murid yang membaca. Kalau silang, baru diperbaiki. Nanti selesai satu hadis, muridnya si syekh baru memberikan syarah-syarahnya, atau sekian hadis, syekh baru mensyarah dan sebagainya. Nah, kalau seperti ini kita tidak mengatakan haddatsana, tapi akhbarona, karena gurunya kenyataannya tidak bicara, tidak membacakan hadisnya, tapi muridlah yang membacakan dan gurunya sekedar menyepakati. Ini hikmahnya kenapa Bukhari memberikan isyarat-isyarat yang berlainan, tapi dalam satu rangkaian hadis. Sekarang riwayat ini nanti lafaz-lafaz matanya ini milik guru pertama atau guru kedua? Kata Al-Hafidz, kebiasaan Bukhari menunjukkan bahwasanya ini milik guru kedua. Kalau Bukhari menggabungkan dua guru dalam satu hadis, biasanya lafaz hadisnya ini adalah riwayat guru yang kedua. Tak masalah, intinya sama, cuma ada mungkin ada beberapa kekhususan. Secara umum isi hadisnya sama aja. Husyaim meriwayatkan mengatakan akhbarona Sayyar. Beliau bukan Sayyar bin Hatim, tetapi beliau ini adalah Sayyar bin Wardan. Sayyar bin Wardan Abul Hakam Al-Basri Siqah. Qala haddatsana Yazid, huwa Yazid ibnu Suhaib Al-Faqir. Beliau sodukun yukhti. Dan beliau ini adalah Abu Utsman. Yazid Al-Faqir dulu terkesan dengan ajaran orang-orang Khawarij, meyakini orang yang apa istilahnya itu ya? Orang yang berbuat dosa langsung kafir. Nah, beliau sempat diajak orang-orang Khawarij untuk haji, kemudian melakukan pemberontakan, membunuh orang-orang Muslim yang tidak mau ikut ajaran mereka. Namanya Khawarij, mudah mengkafirkan orang dan mudah menumpahkan darah setelah itu. Tapi tatkala beliau berangkat, beliau ini Kufi, dari Kufah mau haji lewat ke Madinah. Ini takdir Allah, alhamdulillah. Di Madinah sempat ikut majelisnya ini, siapa itu? Jabir bin Abdullah, sahabat Nabi. Waktu itu sudah sangat tua. Kebetulan tatkala mereka duduk di Masjid Nabawi mendengar hadis Jabir sedang menyampaikan hadis tentang syafaat. Bahwasanya ada sekelompok orang nanti yang masuk neraka, kemudian diberi syafaat sehingga diizinkan masuk ke dalam surga. Maka kemudian Yazid mengatakan, wahai Syekh, apakah orang yang sudah masuk neraka itu mungkin untuk keluar lagi? Sementara Allah Ta'ala sudah mengatakan, apa itu? Innahu man tudkhilin nar faqad akhzaitah wa ma lidh-dhalimina min ansar. Sesungguhnya orang yang engkau hinakan ya Allah, orang yang engkau masukkan ke dalam neraka ya Allah, maka engkau telah menghinakan dia, dan orang-orang yang zalim itu tidak punya penolong. Dan juga Allah berfirman, wa ma hum bikharijina minha, dan mereka tidak akan keluar darinya. Wa ma hum bikharijina minan nar, mereka tidak akan keluar dari neraka, dan seterusnya. Fama lana min syafi'in, kami tidak punya pemberi syafaat. Dia mendatangkan beberapa dalil. Ini menunjukkan yang penting bukan semata-mata punya dalil, tapi lihat pendalilannya betul atau tidak. Yang parah yang sama sekali tak punya dalil, cuma pakai ra'yu dan memaksakan pendapat. Tapi yang punya dalil pun harus dilihat pendalilannya betul atau tidak. Maka Jabir bin Abdullah mengatakan, apakah kalian membaca Al-Quran? Oh tentu, Khawarij rajin kan baca Quran. Apakah kalian mendapatkan di dalam Al-Quran itu adanya maqaman mahmudan untuk Nabi Muhammad? Oh tentu. Maka Jabir mengatakan inilah dia. Salah satu maqam al-mahmud untuk Nabi Muhammad adalah memberikan syafaat pada orang-orang muslim yang masuk ke dalam neraka. Selain apa? Syafaatul uzma.
Maka kemudian mereka keluar semua, setelah keluar dari Masjid Nabawi, mereka mengatakan, kasihan kalian, apakah kalian menyangka Syekh tadi akan berani dusta atas nama Nabi? Padahal dia muridnya Nabi Muhammad. Akhirnya semuanya tobat kecuali satu dekil. Tetap apa? Tetap memberontak dan akhirnya dia mati sendiri. Yang ini banyak yang tobat, jadi tabiin yang baik. Di antaranya adalah ini, yang setelah itu rajin belajar pada Jabir, Yazid ibnu Suhaib al-Fakir. Fakir bukan karena apa itu tak punya duit, tapi karena tulang belakangnya sakit. Fakir, abut fakorinya sakit. Nah, ini disebutkan di dalam kitab-kitab yang lain tentang beliau ini. Akhirnya jadi muhadis. Meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah Abu Abdullah Al-Ansari, dari Bani Salimah, berarti apa? As-Sulami, dari Bani Sulaim. Ayo. Apa isi hadisnya? Anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uqti itu khamsa." Saya diberi 5 apa? Khamsa khisalin, 5 karakter, bukan khamsatan, bukan pakai tak marbutoh, berarti memang apa? Memang tamyiznya, memang mudhof ilaihnya adalah muannas. Khamsa khisalin. Saya diberi 5 karakter, lam yu'tahunna ahadun qabli, yang tidak diberikan kepada siapapun sebelum saya. Ini keutamaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya yang penting bukan engkau senior atau engkau junior, tapi Allah yang menghendaki memberikan keutamaan pada siapa yang Allah Ta'ala inginkan. Walaupun Nabi Musa keutamaannya banyak, ternyata ada Nabi yang setelah beliau yang diberi keutamaan lebih. Sampai Nabi Musa mempertanyakan, saya tidak menyangka begini dan seterusnya. Baik, intinya Allah lah yang menentukan apapun yang Dia kehendaki. Baik. Nah, diberi keutamaan lebih. Apa itu? Nusirtu birru'b. Saya ditolong dengan rasa takut. Itu belum perang saja musuh sudah ketakutan dalam jarak perjalanan sebulan. Baik, seperti masalah waktu perang apa itu? Perang Tabuk. Padahal Nabi Muhammad dengan pasukannya hanya 30 atau 34 ribu. Sementara orang Romawi, mereka pasukannya lebih dari 200 ribu, tapi mereka ketakutan. Pasukan Romawi ditambah dengan pasukan Raja Ghassan, tetap mereka ketakutan, padahal jumlah sudah banyak. Akhirnya apa? Mereka tak jadi perang. Nah, Nabi menang secara angka, dan banyak negara-negara di sekeliling Tabuk yang memberikan ufti kepada Nabi Muhammad SAW. Demikian pula perang Dzatus Salasil, walaupun Nabi tidak ikut langsung, Nabi menyuruh siapa? Amr ibnul As untuk berangkat. Ternyata orang-orang kafirnya saking takutnya, dalam jarak sejauh itu mereka merantai. 7 orang diikat dalam satu rantai. Alasannya adalah kalau satu orang lari, yang lain akan menahan. Cuma mereka tidak tahu takdir Allah. Ternyata apa? Hanya satu yang bertahan, 6 orang lari, akhirnya satu terheret. Nah, semuanya kemudian mati. Ini menunjukkan betapa takutnya mereka. Ini akhirnya jimat tenaga lah. Musuh ketakutan akhirnya mudah untuk dibunuh dan mudah untuk dikalahkan. Masih rata syahr, dalam jarak perjalanan sebulan. Ini tatkala orang setia pada ajaran Allah, maka memang apa? Wibawanya besar, musuh ketakutan. Tidak seperti sekarang yang Nabi katakan umat ini justru apa? Gusaun ka gusa isail. Kalian ketika itu banyak, namun kalian seperti buih di lautan. Nusiat an qulubi a'daikum haibatukum, dicabut kebesaran kalian di hati musuh-musuh kalian. Wa ulqiyat ala qulubikum ar-ru'b, justru yang dilemparkan ke dalam hati kalian adalah ketakutan. Jadi bukannya kita mengancam musuh, sekedar musuh mengancam, nanti kalau kau banyak bicara, banyak kerenah terhadap masalah Palestina, kami akan membuat serangan kepada tanah suci kamu. Itu sudah ketakutan, langsung tak berani apa-apa. Na'udzubillah. Ketika apa? Iman melemah. Walaupun bukan kita katakan iman habis, tetap ada usaha membantu, tapi secara rahasia. Secara politik betul-betul muslimin sudah sangat lemah dan mudah diinjak-injak di mana-mana. Tatkala tidak ikut ajaran Nabi dengan baik.
Wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura, dan dijadikan untuk saya bumi ini sebagai masjid, yaitu tempat sholat. Dijelaskan oleh Al-Hafidz berdasarkan dalil-dalil hadis-hadis yang banyak, umat-umat terdahulu tempat peribadatan mereka khusus. Setiap kali tiba waktu sholat, mereka wajib masuk ke biara-biara, ke tokoh-tokoh mereka. Padahal sehari semalam sholat 50 kali, ya sudah, memang harus rajin datang berkunjung ke rumah Allah. Nah, itu ya diantara hukuman Allah kepada umat yang mempersulit para nabi, akhirnya syariatnya berat-berat. Kalau tidak gitu dosa. Sementara umat Muhammad sholat cukup sehari semalam 5 kali. Itu pun kalau jumpa masjid, alhamdulillah. Kalau tak jumpa, dimanapun berada sholat, bukan malah ponteng dan seterusnya, atau malah sengaja menjauh dari masjid. Bicaranya besar, ingin menaklukkan Baitul Maqdis, membebaskan Baitul Maqdis, masjid yang di situ aja tak pernah dia kunjungi. Nah, ini memalukan. Wa tahuran, wazan faul, yaitu alat untuk bersuci. Kalau tidak ada air, maka apa? Tanah itu menjadi penggantinya, pengganti mandi janabah, pengganti wudhu, menjadi tayamum. Itu salah satunya kalau terkait dengan masalah hadas. Kalau terkait dengan masalah najasah, ma'ruf bahwasanya alas kaki kita kalau terkena najis, maka yutahhiruha ma ba'daha. Tanah yang setelahnya yang menyucikan, digesek-gesek ke tanah sudah cukup. Nah, ini adalah keringanan untuk umat ini. Fa ayyuma rajulin min ummati adrakathu shalah, maka lelaki manapun dari umatku yang didapati sholat, yaitu tiba waktu sholat, walaupun tidak jumpa masjid, fal yusolli, hendaknya dia sholat. Ya alhamdulillah kalau ada kesempatan pergi ke masjid, kalau tidak tak masalah. Kalau tak dengar adzan, kalau dengar adzan berarti masjid tak seberapa jauh, dia wajib datang, mendatangi adzan yang datang dari masjid wakaf. Kalau masjid pribadi tidak wajib didatangi. Wa uhillat liyal ghanaim, dihalalkan untuk saya ghanimah. Lan tahilla li ahadin qabli, tidak dihalalkan untuk siapapun sebelum saya. Ma'ruf dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dari Abi Hurairah terkait dengan siapa nabi yang memimpin umat untuk umat Yahudi untuk menaklukkan Baitul Maqdis. Siapa itu? Yusha bin Nun itu. Iya, setelah datangnya kemenangan, maka beliau menyuruh semuanya mengumpulkan ghanimah. Kemudian apa? Datanglah api seperti biasa. Api akan membakar, memakan ghanimah tadi. Nah, pahala mereka sempurna 100%. Memang betul-betul murni, tidak untuk mengejar dunia. Mereka haram untuk memakan ghanimah. Mereka sudah dapat untung banyak, keajaiban banyak, fasiliti, karomah sudah sangat banyak juga. Di samping memang mereka mengalami beberapa syariat yang berat karena kejahatan sebagian dari mereka sendiri. Baik, tapi ternyata apinya tidak membakar dalam peristiwa itu. Maka Nabi Yusuf mengatakan fi kumul hulul, di tengah-tengah kalian ada yang melakukan korupsi. Yang sekarang berapa yang korupsi? Setiap negara ada aja yang korupsi. Kita pun rakyat kecil juga banyak yang korupsi. Iya, beda langit datang. Nah, kemudian beliau menyuruh setiap kabilah hendaknya apa? Kurang lebihnya dikatakan apa? Ada wakil-wakil untuk menjabat tangan saya. Maka masing-masing kabilah, kita tahu Bani Israel ada 12 kabilah. Maka masing-masing menjabat tangan, tak ada apa-apa kecuali satu. Dikatakan, maka beliau tangannya melekat. Beliau mengatakan, di tengah-tengah kalian ada orang yang korupsi. Maka orang ini memeriksa, dicari siapa yang korupsi dari kabilah saya. Nah, ketahuan memang ada orang yang korupsi, yaitu ada emas sebesar kepala lembu yang disembunyikan. Oh, sekarang siapa yang akan tahan dengan emas sebesar kepala lembu? Ya, ujian zaman dulu berat sangat karena mereka menyusahkan para nabi dan fasiliti mereka banyak, karomah banyak. Baik, nah tatkala kemudian emasnya disatukan dengan yang lain-lain, api kemudian memakannya. Kemudian Nabi mengatakan, kemudian Allah Ta'ala menghalalkan untuk kita ghanimah dan menjadikan ghanimah itu sebagai barang yang baik untuk kita, karena Allah mengetahui kelemahan kita. Ya, kita adalah badan kecil-kecil, umur pendek-pendek dan seterusnya. Allah kasih keringanan. Itu pun sekarang dari mana kita dapat ghanimah? Jihad aja malah dituduh buruk-buruk kalau bicara jihad barangkali.
Baik. Kemudian wa u'titu syafa'ah, saya diberi syafaat. Sebagaimana dalam hadis-hadis, yaitu balikul nabiyyin da'watun mustajabah. Setiap nabi memiliki doa yang dikabulkan. Wa ana akhtabi'u da'wati yaumal qiyamah syafa'atan li ummati, dan saya menyembunyikan doa saya pada hari kiamat nanti sebagai syafaat untuk umat saya. Selain syafaatul utma untuk semua, syafaat untuk orang-orang yang masuk dalam neraka juga ada dari nabi dan juga dari orang-orang soleh lainnya. Wa kana nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassah. Setiap nabi itu diutuskan kepada kaumnya semata. Wa bu'istu ila nasi ammah, saya diutuskan kepada umat manusia secara keseluruhan. Itu secara umum. Tapi ada beberapa nabi yang juga diutuskan untuk umat yang lain karena memang mereka berdekatan, seperti Nabi Musa dan Harun. Nabi Musa Harun berkata kepada Fir'aun, inna rasula rabbil alamin, sesungguhnya kami adalah dua utusan kepada Rabbul Alamin. Kemudian apa itu? Menasihati Fir'aun untuk membebaskan Bani Israel, untuk jangan menyombongkan diri dan seterusnya. Jadi Fir'aun juga didakwahi, sebagaimana dalam ayat yang lain, inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula, sesungguhnya kami telah mengutuskan seorang rasul pada kalian sebagaimana kami mengutuskan rasul kepada Fir'aun. Jadi Nabi Musa juga diutuskan pada Fir'aun walaupun dia dari Egypt, karena sekalian dia ada di situ, ya sudah sekalian untuk didakwahi dan sebagainya. Baik, wallahu a'lam. Keutamaan Nabi Muhammad, semua umat wajib ikut Nabi Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khairan. Ada lagi tak khumus? Khumus yang harta fight tu. kalau memang ada jihad ada aja. Yang penting ada. Tapi sekarang ini perangan ini macam saya masuk dia beriman dia dulu berapa ya? Dia bukan ada emas perak. Ya kalau kebetulan kan jumpa-jumpa apa, karena biasanya pasukan-pasukan itu ada logistiknya. Mungkin mereka ada persediaan duit, kotak duit kah, kotak perhiasan misalkan. Iya, senapan-senapan lumayan. Ya memang. Wanita dia tu boleh ambil. Apa itu? Wanita. Oh memang, cuma tidak boleh langsung diambil, tapi pemerintah yang menentukan ini untuk fulan, ini untuk fulan. Boleh juga punya idea, saya minta yang ini, saya karena dia punya jasa mungkin boleh minta. Jadi hampir. Allahu a'lam.